Jadi buat para pengusaha ataupun yang ada rencana ingin buat kolam pemancingan, mungkin video ini bisa jadi bahan referensi. Kalau menurut saya kolam pemancingan itu boleh dikatakan untungnya tipis ya. Untung tipis, terus resikonya besar, dan harus rajin membersihkan lokasi pemancingan dari sampah-sampah para pemancing. Dan jadi kalau ngomongin masalah kolam pemancingan ya, ini pengalaman saya selaku pemilik usaha kolam pemancingan. Itu boleh dibilang kolam pemancingan ini memang modal. Yang pertama itu modalnya sangat besar. Modal tuh untuk apa aja kok bisa sangat besar kalau kebijakannya ya. Jadi modal kita itu dibilang sangat besar karena untuk tahap awal kalau kita mau buka usaha kolam pemancingan tuh, itu yang pertama kita tuh harus menyiapkan kolamnya ya. Kalau kolam ini bisa dua kemungkinan. Yang pertama kolamnya udah ada, yang pertama ya kolamnya udah ada, yang kedua kolamnya belum ada gitu. Ya kalau kolamnya udah ada enak, mungkin tinggal nyerpis kan, membersihkan, merapikan. Kalau ada pohon-pohon, ada rumput-rumput, tempatnya semak ya dibersihkan biar dia nggak ada hewan-hewan yang berbahaya ya. Soalnya kan kalau semak itu bahaya malam hari, takutnya ada ular, pas ada orang mancing ada ular pula ya. Itulah modelnya tuh seperti kolam saya ini. Ada yang 100 lebar 20 meter ini. Ini kolamnya udah ada sebelumnya nih, rawa dulu. Untuk ini nih saya nyerpis ya. Itu pakai alat berat, eskavator. Mulai dari ini kolamnya didalamkan lagi. Terus itu tanggul galengan tanggulnya itu. Itu sebelah itu dibuat parit, aliran air dari atas ke bawah, jadi air itu nggak masuk ke kolam. Yang membersihkan kolam dari kayu-kayu sama sampah itu untuk eskavatornya itu habis 20 juta ya menurut saya. Itu dari ini menyiapkan kolam ya, dari menyiapkan kolam habis itu. Terus kalau udah kolam udah ready, itu belum selesai lagi tuh ya menurut saya, karena kita harus membangun sarana dan prasarana ya. Terutama sarana itu tempat ini orang mancing berteduh ataupun bersantai ya kalau lagi mancing. Ini kayak gini nih, rumah-rumahan orang mancing kan kok saya bilang. Ini rumah-rumah orang mancing ini butuh kayu banyak nih menurut saya nih. Ini dia di tempat kolam pemancingan saya ini. Ini saya pakai satu tiang. Kayunya ya tiangnya harus kuat karena di satu tiang. Jadi ini kayu untuk tiang ini harus yang keras ya kayunya ya. Dan awet ya, nggak gampang lapuk. Jadi kokoh dia sampai bertahun-tahun. Itu pun dah cari kayu yang bagus pun udah mahal juga tuh harganya tuh. Itu udah berapa duitnya kan. Terus sengnya lagi, belum lagi upah dan tenaga kerja. Ya syukur-syukur kalau kawan-kawan yang mau buka usaha kolam pemancingan tuh punya skill, keahlian menukang. Ya mungkin bisa sedikit
mengurangi kos biaya pembangunan kolam pemancingan, bisa nukang sendiri. Balik lagi tadi untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana di kolam pemancingan itu, untuk pembangunan tempat orang mancing itu udah uang sekitar 15 itu udah nggak mana ya. Terus buat ini warung juga harus disiapkan, mau nggak mau harus dibuat warung. Warung sekitar anggaran 20 juta. Terus ini rumah-rumah ini orang mancing itu sekitar 15-an. Belum lagi saung, buat saung nih. Karena ini kalau saya prinsipnya konsep bisnis usaha kolam pemancingan di tempat saya ini, saya itu visi misinya tuh gimana ya, jadi yang mancing tuh nggak cuman yang hobi mancing aja. Pokoknya dalam satu keluarga tuh ada suami istri, terus ada anak. Jadi kalau konsep bisnis kolam pemancingan saya ini, jadi kalau pas bapaknya mancing ya dia bisa sambil bawa keluarga gitu. Makanya ini saya menyediakan saung-saung ya. Terus tempatnya pun saya tata pelan-pelan biar lebih menarik, membuat pengunjung tuh betah untuk tinggal berlama-lama di sini. Jadi untuk yang mancing tuh kalau mau mancing bisa sambil bawa anak dan istrinya gitu. Ini bangunin ini pun udah duit lagi nih pemirsa nih. Untuk kayu tripleknya ini, pakai triplek lantainya itu yang tebel, sengnya lagi, udah duit lagi kan. Di tendanya pun ini udah uang juga lagi nih. Ini baru yang nampak aja ya. Udah sekian habisnya tuh. Kalau tadi 20, 15, 20 berarti 40, 55. Buat ini saung-saung ini 10 kiraan, udah 65. Terus ini konsepnya nih, warung ini kayak semacam warung kopi, konsep cafe zaman dahulu ya. Itu ada speaker, ada ini dalamnya nih ampli, terus DVR tuh, untuk kamera CCTV, komputer. Terus itu ada ini untuk jual voucheran ya, mikrotik, ini etalase. Ini sekitar habis 15-an lah ya. 20 kolam, 20 buat warung sama saung berarti 40, tambah ini 10 saung-saungan 50. Terus ini buat tempat orang mancing 15, berarti 65, tambah ini untuk apa nih, 65 tadi kan, tambah untuk alat-alat pendukung warungnya, kafenya 15, berarti 80 juta 80 juta ya kan. Sampahnya pun sampai sini juga. Terus kalau udah bangun semuanya ya, sarana prasarananya udah dibangun, warungnya udah ada, tempat orang mancing udah ada, terus warungnya udah ada, terus fasilitas di warung udah ada kayak speaker, musikan dan lain-lain. Itu ya konsepnya, konsep cafe warungnya ya. Udah habis 80 juta dari perkiraan. Itu belum selesai lagi pemirsa, itu kita baru
menyiapkan tempat untuk usaha kolam pemancingannya. Udah habis 80 juta. 80 juta tuh kondisinya ya kayak gini. Belum, kalau saya bilang tempat saya ini belum mewah lah ya, nggak terlalu mewah kali kesannya. Lantainya udah belum disemen ya kan, masih tanah semua itu, nggak mewah fasilitasnya. Itu ya habis sekitar 80 juta itu udah siap. Nah yang paling penting itu ya ini, kalau buka kolam pemancingan kan tentu harus ada ikannya ya kan. Nggak mungkin orang tuh datang mancing terus nggak ada ikannya, ya orang tuh besok nggak bakal datang lagi. Kalau ikan itu tergantung ini luas kolam, berapa banyak yang mau diisi itu tergantung luas kolam. Kalau kolam saya ini panjang 100, lebar 20 nih ya, kalau diisi 100 kilo ya nggak nampak ya kan ikannya. Apalagi kalau ikan patin itu pemancing tuh inginnya tuh yang bobotnya tuh minimal sekilo 1 ekor, kalau enggak 2 kilo 1 ekor. Jadi kalau diisi 100 kilo, kalau ini bobotnya 1 ekor 1 kilo berarti cuma 100 biji, 100 ekor ikannya, ikan patinnya. Terus ditaruh di kolam yang panjang 100 meter. Jadi 1 meter itu 1 ekor gitu kan. Jadi kalau kayak gitu kan orang lama nunggu. Makanya kemarin untuk awal tuh saya ngisi ikan patin itu 1 ton. Itu bobotnya tuh 2 kilo, 2 kilo setengah, sekilo paling kecil itu. Udah duit lagi tuh ya kawan ya. Itu sekitar harga ikan tuh sampai ke areal itu jatuhnya tuh 26.000 kilonya. 26.000 kalau 1 ton udah 26 juta ya. Jadi tadi 80 tambah 26 berarti 106 juta duitnya kan. Itu kalau beli ikan harutan tuh kita pun nanggung risiko. Risiko pertama tuh ikan tuh kalau sekali bawa banyak, ukurannya besar-besar, terus perjalanan jauh, itu setelah ikan dimasukkan ke kolam ya, pertama kali dimasukkan ikan tuh masih sehat, masih hidup ya kan, belum mati. Cuman namanya ikan kalau diangkut dalam jumlah banyak terus dalam perjalanan jauh, tentu dia stres dan banyak yang luka ya, karena kena patil dari kawan itu ya, pas dimasukin ke dalam tong drum pas ngangkat itu. Jadi resikonya tuh kalau udah dimasukkan itu setelah 1 minggu setelah ikan masuk ke kolam, itu biasanya tiap pagi ikan pada mati gitu. Kalau kemarin saya tuh pertama ngisi tuh selama 2 minggu setelah ngisi tuh total itu yang mati itu ada 5 kintal, 500 kilo ya. Jadi 1 ton yang saya isi ke kolam. Terus selama hampir 1 bulan tiap pagi itu kadang mati 10 ekor, mati 20 ekor, mati 5 ekor setiap pagi. Paginya mati diambil biar nggak bau, dibuang, sorenya udah mati lagi. Ini kemarin hampir sebulan ini di areal kolam pemancingan ini aroma bangkai ikan ya, yang banyak ikan yang mati. 500 kilo kalau di modal 26 udah berapa ya, kalau modal 25 aja udah 7,5 tuh ya, 8 jutaan tuh udah uang yang hilang, tuh lah risiko. Makanya saya bilang kalau memancingan ini modal besar, untung tipis,
resikonya juga besar. Itu yang pertama, resikonya dia akan mati. Terus yang kedua itu resikonya tuh ini, ada orang yang iri dengki ya. Namanya kita tuh kadang buka usaha, tetangga ataupun orang tuh mandangnya tuh kok udah enak kali, padahal dia kan nggak ngerasakan gimana pusingnya kita yang punya usaha itu, gimana caranya biar usaha yang udah kita buka tuh emang sesuai dengan ekspektasi ya. Ini tuh laris manis ya, kita harus muter, harus mikir, kita tuh harus meras otak terus gimana caranya biar orang rame datang, intinya pengunjung ramai datang ke kolam. Semakin banyak pengunjung datang ke kolam tuh semakin besar kemungkinan untuk untungan. Jadi resiko orang ini gitu, dia bisa itu takutnya tuh kalau ini dia nyiram racun ikan ya ke kolam ya, itu udah kalau disiram racun ikan kolam tuh udah ikan tuh udah ngambang semua deh. Itu resikonya, jadi sangat besar lagi resikonya daripada keuntungannya. Risiko yang kedua itu ya dia, pertama ikan mati, yang kedua itu risiko dari orang yang tak bertanggung jawab yang iri dengki kalau dia nanti udah ngeracun ya. Terus yang ketiga itu resikonya tuh ikannya tuh ini, ikan yang di kolam tuh dia susut ya. Karena kalau di kolam saya ini itu ikan tuh nggak saya kasih makan, karena kalau dikasih makan itu pemancing tuh komplain, ikan kok dikasih makan, jadi nanti kami mau mancing ini ya nggak mau makan ikannya. Jadi kalau dikasih makan tuh biasanya gitu komplain dia. Jadi kalau ikan nggak dikasih makan nih ya, dia emang pas segera mancing emang gacor ya, mancing itu cepat gitu, benar-benar dapat. Cuman kita yang punya kolam resiko itu nanggung susut ya. Kayak kemarin aja tuh saya masukkan ikan babon 7 kilo per ekor itu, pas sekitar 3 bulan lagi tuh ada yang mancing dapat, itu bobotnya tinggal 5 kilo, itu udah susut 2 kilo ya, itulah susutnya. Itu resiko yang ketiga. Terus yang keempat ya, namanya kolam pemancingan biasanya pengunjungnya kalau di saya itu sekitar nggak banyak ya, 15-20, kadang ya 30 orang gitu. Ya namanya orang banyak tentu lebih sulit ngaturnya ya. Rambut boleh sama hitam, cuman pikiran ya nggak akan sama semua. Jadi ya itu, yang satu bilang gini lah, yang satu bilang gitulah, yang satu bilang gini lah, yang satu bilang gitulah. Jadi intinya kalau diikutin keinginan orang itu ya nggak bakalan ada ketemu mana yang benernya tuh. Yang satu bilang ini tempat duduknya ketinggian, yang satu bilang ini udah pas, yang satu bilang ini udah terlalu rendah gitu. Ya kayak saya sih yang selaku yang punya usaha ya, inginnya tuh apa yang menjadi keluhan pengunjung tuh ya saya bisa atasi gitu. Intinya tuh biar pengunjung tuh puas dan senang. Jadi saran unek-unek dari pengunjung tuh saya tampung dan ya direalisasikan biar pengunjung tuh merasa nyaman mancing di kolam pemancingan kita ini. Cuman ya itu susahnya karena orangnya banyak, jadi kita kadang bingung sendiri ini mana yang iya gitu. Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu. Terus resikonya itu
kadang ada yang ngakal-ngakal juga ya. Yang mancing tuh kadang dia dapatnya 1 ekor ataupun 2 ekor, 3 ekor gitu. Kalau yang pakai sistem kiloan tuh kadang ada yang disembunyikan lah, yang ditimbang cuman 1 ekor, kemudian dapatnya 3 gitu. Itu risiko ngakal kali. Kadang juga kalau kayak lomba gitu kan, kadang udah namanya pelanggan ya, tiap hari mancing kan, jadi harusnya dia tuh pas pertama mulai itu langsung daftar bayar gitu kan, nanti udah pelanggan tetap ya. Kadang dia daftar dulu belum bayar, terus makan dulu belum bayar, terus pas terakhir ujung-ujungnya itu karena udah malam kan. Kalau di tempat saya ini biasanya mulai lomba mancing bareng itu jam 8 sampai jam 1. Itu kalau udah malam tuh udah kita pun udah nggak fokus lagi, pikiran tuh udah, kadang orang tuh ya nggak semuanya ya, hanya 1-2 orang, dan itu pun kadang gitu. Kadang itu dia nggak bayar kan, itu risikonya. Terus kalau itu resiko dari kolam pemancingan, modal besar, risiko besar, untung tipis. Jadi saya udah ceritakan pengalaman pribadi selaku pemilik usaha kolam pemancingan, gimana modalnya besar, terus risikonya apa aja. Oh ya, risiko terakhir nih, kan kita nggak bisa selalu ngontrol kolam ya, terus kita pun nggak bisa selalu 24 jam di kolam gitu ya. Risikonya tuh yang namanya kita masukkan ikan banyak, risikonya itu ya itu, kalau kita nggak di rumah ataupun nggak pas dalam pengawasan kita tuh, kadang orang diem-diem nyelinap dari pagar mancing gitu, nyuri ikan gitu, itu risikonya.